warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu dimampukan untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber cinta kasih, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk. Dan siapapun makhluknya yang bertemu dengan kita tidak pernah berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan kita. Tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit, jadi lilin kecil saja sudah cukup. Karena satu lilin kecil bisa menyalakan 1000 lilin yang masih tertidur di sampingnya. Yang paling penting, kenali cahaya ilahi dalam diri. Karena tubuh kita ini tidak gelap gulita bagi yang tahu. Tubuh kita ini seperti kota. Makanya yang disebut dengan Madinatul Al-Munawwarah itu kota yang bercahaya itu di sini sebetulnya. Jabal Nur itu di sini. Jabal Uhud itu di sini. Padang Arafah itu di sini. Madinatul Al-Munawwarah itu di sini. Dan siapa yang sudah menemukan kota di dalam dirinya, maka dia pun akan melihat semua di semesta ini kota. Dan siapa yang sudah menemukan kesucian di dalam, maka apapun yang dilihat di luar itu suci adanya. Dan siapa yang sudah menemukan kemuliaan di dalam, apapun yang di luar itu mulia adanya. Dan kenapa kita melihat benar salah di luar? Karena kita masih terjebak konflik di dalam diri kita sendiri. Karena kita belum selesai dengan diri sendiri, belum telanjang. Masih terlalu banyak kita bermain dengan kulit. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 49, penyakit manusia itu ada 3. Yang pertama adalah buta mata kolbunya. Yang kedua adalah penyakit kulit. Gara-gara buta maka melihat sesuatu cuma kulitnya saja. Melihat diri cuma kulitnya saja. Melihat apapun peristiwa cuma kulitnya saja. Tidak pernah tahu hakikat di balik kulit itu. Dan penyakit yang ketiga yang paling berbahaya bagi manusia adalah kematian kesadaran. Kalau kita punya 3-tiganya, ini udah komplikasi. Kolbunya masih buta, terjebak penyakit kulit, dan yang ketiga, mati kesadaran kita. Dan itu 3-tiganya menjadi sumber penderitaan bagi manusia. Orang yang semacam ini, miskin, susah. Kayanya pun tetap susah. Ketika miskin susahnya cuma kekurangan. Dan ketika kaya pun susah. Karena melekat pada kekayaannya takut kehilangan. Pelitnya auzubillah. Tiap hari hanya mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Mau berbagi saja hitungannya setengah mati. Kalaupun dia sempat berbagi, mulutnya menyakitkan yang diberi. Itu tandanya orang yang komplikasi penyakit dalam dirinya. Dan penyakit ini hari ini sudah melanda seluruh kalangan masyarakat. Apapun keyakinannya. Oleh karena itu maka saya tidak pernah berbicara keyakinan. Karena manusia itu cuma 2. Yang tahu dan yang tidak tahu. Itu saja. Apapun keyakinannya. Yang tidak tahu juga ada 2. Yang pertama dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Itu yang disebut dengan orang bodoh. Dan yang kedua,
ada orang yang tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Itu yang disebut dengan orang pintar. Hari ini topik kita adalah orang bodoh itu seperti sebuah sendok. Yang dimaksud orang bodoh oleh saya di sini bukan tidak sekolah, bukan tidak S1, bukan tidak S2, bukan tidak S3. No, saya tidak bicara soal akademik. Ketika seseorang mau belajar dan terus belajar, maka sepanjang dia mau belajar, status dia adalah orang pintar. Tetapi ketika dia berhenti belajar dan merasa dia sudah pintar, saat itu dia jatuh menjadi orang bodoh. Jadi orang bodoh adalah orang yang berhenti belajar karena merasa dirinya sudah pintar. Itu orang bodoh yang saya maksud di kajian ini. Makanya orang bodoh itu seperti sebuah sendok. Sendok itu dekat sekali dengan makanan yang enak. Bahkan setiap saat digunakan untuk mengambil makanan yang enak. Tapi sendok tidak pernah merasakan enaknya makanan. Itulah sendok. Sedekat itu bergaul terus dengan makanan enak, tetapi sendok tidak pernah merasakan enaknya makanan. Jadi orang bodoh seperti itu. Jadi sekalipun dia bergaul dengan orang yang bijaksana, tidak akan pernah menjadi bijaksana karena dia merasa penuh, merasa sudah isi. Itulah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dan orang yang semacam ini, kata Imam Al-Ghazali, bisa jadi orang yang terhormat secara sosial di masyarakat. Dia lindungi kebodohannya dengan berbagai atribut yang melekat dalam dirinya. Pakai gelar itu, gelar ini. Dan banyak sekali gelar-gelar di masyarakat, bukan? Bukan sekedar gelar akademik. Ya, bahkan gelar-gelar yang menyangkut spiritual. Ada yang disebut Pak Haji ini, Bu Hajah itu. Kan di Indonesia itu sudah menjadi gelar. Padahal sebetulnya kalau sadar, haji itu artinya pengunjung. Bahasa Arab. Hajah juga pengunjung bagi perempuan, bahasa Arab. Siapapun yang berkunjung ke Arab, baik laki-laki maupun perempuan, dipanggilnya haji atau hajah. Di sana ketika sedang jadi pengunjung, kok sudah pulang masih dipanggil pengunjung? Dan rasanya bangga ketika dipanggil nama itu. Hati-hati. Karena panggilan itu akan membuat kita semakin tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Dan itu dianggap sebagai gelar kehormatan dari masyarakat. Padahal itu gelar yang diletakkan di nama kita sendiri. Jadi kalau hidupmu masih bergantung pada gelar, berarti kamu belum percaya pada dirimu sendiri. Lepaskan semua gelar-gelar itu. Lepaskan semua baju-baju sosialmu itu. Karena tidak ada artinya. Karena sesungguhnya kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah ada mereka yang bertakwa. Bukan yang menggunakan baju takwa, yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu ternyata sebuah prosedur. Dijelaskan di Quran surat Al-Baqarah ayat 63, takwa itu dimulai dengan mengambil janji, membuat komitmen. Komitmen pada siapa? Komitmen pada diri sendiri untuk berubah dan terus belajar. Begitu kita sudah mengambil janji dengan diri sendiri, baru tahap berikutnya akan diangkat oleh Allah kesadarannya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Begitu diangkat kesadarannya sampai di puncak kesadaran yang namanya Sidra al-Muntaha, baru Allah bertajali di puncak kesadarannya. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwatin. Baru Allah menunjukkan dirinya di puncak kesadarannya, bertajali kepada Allah. Setelah bertajali baru wazkuru ma fihi, dia bisa ingat
apa yang Allah tunjukkan kepada dirinya, la'allakum tattaqun, barulah dia jadi orang yang bertakwa. Itu takwa versi Al-Quran. Bagaimana dengan takwamu yang selama ini di aku-aku? Begitu? Kok berbeda dengan Quran? Padahal Quran katanya petunjuk hidup. Jadi takwa itu sebuah prosedur. Kalau kalian datang di pengajian seperti ini, ya, jangan ngaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa. Ini baru sekedar brainstorming namanya. Mencoba untuk menggunakan pikiran yang waras untuk menangkap pemahaman. Itu saja. Apakah yang prosedur tadi sudah dilalui? Belum. Mengambil janji, diangkat gunungnya, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu kesadarannya, dan mengingat apa yang ditunjukkan. Dan ciri orang yang bertakwa cuma satu. Puncaknya orang yang bertakwa adalah selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi orang yang bertakwa diberi gelar oleh Quran namanya ulul albab. Siapa ulul albab? Allah sendiri yang menjelaskan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya apa? Mengingat Allah di setiap keadaan. Saya tidak bisa melupakan dia walaupun saya sedang berbicara seperti ini. Zikir saya tidak pernah terputus. Karena di Quran dikatakan, fa iza qadaitu manasikakum fazkurullah kazikrikum abakum. Apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Jadi mengingat Allah itu persis seperti kita mengingat bapak kita. Ingat sama bapak sekarang. Pasti ingat. Kenapa? Karena kalian setiap hari berjumpa. Kalian sudah tahu. Dan saya tidak bisa mengingat bapakmu walaupun disebut-sebut namanya, karena saya belum berjumpa, kecuali kalau sudah berjumpa. Jadi ingat itu ada syaratnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Supaya tahu yang diingat, ya jumpa dulu. Maka perjumpaan dengan jati diri kita sendiri dalam bahasa Quran disebut liko. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu laj. Barang siapa yang berharap liko, jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Syaratnya cuma satu, berharap saja. Tidak usah ngaji ini, ngaji itu, berharap saja. Kalau ada yang mengatakan, wah ketemu Allah syaratnya ini, dia nggak ngerti Quran. Kadang-kadang seperti itu, ya. Banyak sekali orang yang terbuka mulutnya, masih tertutup mata kolbunya, sehingga kadang-kadang menipu orang lain. Dia menyampaikan pada orang lain yang dia sendiri belum mengalami dan merasakannya. Jadi siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang berhenti belajar karena dia merasa sudah pintar. Jadi orang bodoh adalah orang yang menjatuhkan diri dalam situasi di mana dia menganggap dirinya sudah penuh. Itu orang bodoh yang saya maksud. Dan orang bodoh itu seperti sendok. Sendok itu walaupun bergaul dengan makanan yang enak, tidak pernah merasakan lezatnya makanan. Coba bayangkan, kita bergaul dengan orang suci, kita tidak pernah tersucikan. Kita bergaul dengan orang bijaksana, tidak menjadi bijaksana. Bergaul dengan orang yang cerdas, kita pun tidak bertambah cerdas. Bergaul dengan orang yang soleh, tidak membuat kita menjadi soleh. Itulah sendok. Selesai kajian ini, kita akan tahu apakah kita masih bodoh atau sudah pintar. Jadi sebetulnya kajian ini bukan untuk siapa-siapa, terutama untuk saya sendiri. Setelah kita kaji ini, nanti kita akan tahu apakah saya sudah termasuk orang yang pintar atau masih bodoh. Sekali lagi, orang bodoh bukan yang tidak sekolah, karena saya tidak bicara itu. Baik, kita akan mulai dengan definisi orang bodoh. Jadi siapakah orang bodoh itu? Orang bodoh adalah mereka yang tidak tahu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Akan tetapi mereka
sok tahu dan tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu. Sangat sulit diberi tahu. Ketika bertemu dengan orang yang tahu, malahan mereka berlagak seperti orang yang tahu. Akhirnya orang yang tahu tidak bisa memberi tahu. Jadi orang bodoh itu adalah orang yang sulit diberi tahu. Karena dia sok tahu. Dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Makanya itulah bahayanya gelar. Kalau sudah pakai gelar, gelar ini gelar itu, apalagi nanya, yang mau memberitahu, padahal dia orang berilmu cuma nggak pakai gelar, dia akan mikir, gelarmu apa? Pasti begitu. Jadi semakin jelas ya orang bodoh ya. Nah ini definisi orang bodoh, jelas sekali di sini ya. Saya baca sekali lagi, orang bodoh adalah mereka yang tidak tahu, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, akan tetapi mereka sok tahu dan tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu, sangat sulit diberitahu. Ketika bertemu dengan orang yang tahu, malahan mereka berlagak seperti orang yang tahu. Akhirnya orang yang tahu tidak pernah mau memberitahu. Jadi jelas orang bodoh itu seperti sendok. Kemanapun dia pergi gak akan dapat berkah. Karena syarat untuk dapat berkah itu memang harus kosong. Makanya saya bilang orang pintar tadi definisinya apa? Orang yang mungkin saja dia tidak tahu, tetapi dia tahu kalau dirinya tidak tahu, itu pintar. Makanya orang pintar cirinya tidak berhenti belajar. Banyak yang sudah berhenti belajar, ya itu langsung jatuh dari orang pintar menjadi orang bodoh. Ya, amit-amit ya, jangan sampai begitu. Oke, makanya belajar itu adalah sepanjang hayat. Karena apa? Kehidupan ini adalah laboratorium yang sangat luar biasa untuk membelajarkan kita. Makanya hidup adalah serangkaian pelajaran untuk dijalani agar kita paham. Makanya semua yang terjadi dalam hidup jalani, hadapi, jangan lari dari kenyataan hidup. Begitu lari dari kenyataan hidup, maka kenyataan yang kita hindari akan datang berulang-ulang. Percaya deh sama saya. Ya. Yang pertama saya ingin memberikan definisi orang bodoh dari versi para sufi. Yang pertama saya menyampaikan versinya Tabi'in Wahab bin Munabi. Orang bodoh itu jika berbicara akan semakin nampak bodohnya. Dan jika diam akan semakin jelas kelemahannya. Jadi orang bodoh kalau bicara semakin nampak bodohnya. Kalau dia diam juga akan semakin nampak kelemahannya. Yang ketiga, jika melakukan sesuatu, ini orang bodoh, yang dilakukan selalu saja merusak. Makanya orang bodoh bahaya. Orang bodoh bicara agama misalnya, kan jadi merusak.